Berbicara. Ya. Anda pengacara, saudara? Saya sebagai pengacara. Enggak ada masalah. Kuasa datang ke sini dan Tidak ada masalah. Yang jelas ini bukan orang pengacara. Saya minta. Ini kan soal pemerintahan desa. Anda pengacara di pengadilan dong. Maaf Pak Wakil juga harus mempelajari undang-undang advokat. Ya silakan. Ya, saya hadir ke sini klien saya Ada. sebagai pemerintah desa. Tidak bisa. Anda ada untuk. Kata saya hadir, Tidak bisa nih. saya hadir mendampingi klien saya Ada. sebagai pemerintah desa. Tidak bisa. Anda ada untuk masalah ini dipertanyakan soal dana desa itu. Kan menjadi teman PKP. Jadi sekarang kalau masyarakat menggarap tidak ada harapan ini saya minta tidak bisa. Ya silakan dulu. Cuma sekarang soal pengacara dulu. Kalau kemarin saya tidak ada masalah, Anda hadir di desa karena kami datang ke sana. Sekarang kita minta daftarnya siapa yang diundang, itu yang hadir. Saudara kepala desa, ada nggak undangan di kami bunyikan meminta didampingi oleh pengacara? Nggak ada kan? Nggak ada, kenapa Anda bawa? Kita harus jelas dong, clear. Ini kan persoalan pemerintah dan masyarakat. Kalau persoalan hukum, ya nanti Anda dampingi di pengadilan, gitu loh. Jadi saya minta tidak ada melibatkan PH di sini. Kalau PH nggak usah kami ikut DPR. Ya, setuju tidak kawan? Kenapa? Kalau sudah pakai PH kembali ke DPR. Jadi Bukades ini melebihi kewenangan, kita hanya undang Bukades. Nggak boleh Anda bawa-bawa soal penasihat hukum Anda kan bukan untuk di sini, di sana, di desa lokusnya. Ini kan persoalan internal pemerintahan. Jadi saya minta pimpinan kalau selagi ada, makanya kita nggak usah rapat dulu, kita harus clear dulu. Terima kasih. Terima kasih arahannya menyikapi apa yang disampaikan oleh Pak Wakil. Sebelumnya saya tanya tadi, ada tak surat kuasa dari desa untuk mendampingi di pengadilan dan di luar pengadilan dan begitu. Yang kedua, karena desa ini kan menguasakan juga kepada pekat. Jadi pekat mewakili masyarakat menggarap. Jadi pertimbangannya desa meminta juga seorang penasihat hukum yang bisa mendampingi di dalam dan di luar pengadilan. Itu pertimbangan saya tadi kedua, maka saya izinkan terkait dengan hal tersebut. Sebab juga menggarap juga menguasakan masalah ini kepada pekat, dan kita prinsip hadirnya desa juga memberi kuasa untuk mendampingi beliau di dalam dan di luar pengadilan. Tetapi dalam itu bisa kita musyawarahkan seperti apa untuk selanjutnya. Terima kasih. Jadi gini, sebentar. Jadi saudara LSM ini adalah pelapor, bukan penasihat, bukan kuasa ya. Dia bukan kuasa. Pekat ini pelapor, mewakili masyarakat, bukan penasihat hukum. Ya. Jadi saya sesuai permintaan pekat saya bacakan ya. Dasar hukum perkara. PP nomor 18 tahun 2021 perubahan atas PP 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah pasal 24 ayat 2 menegaskan seseorang yang menguasai biji tanah selama kurun waktu 20 tahun secara turun-temurun terus menerus dan dapat mendaftarkan sebagai pemegang hak atas tanah tersebut. Yang kedua, masyarakat sudah. Permendagri nomor 1 tahun 2015 sebagai payung hukum atas pengaturan penggunaannya diatur dalam Permendagri nomor 1 tahun 2015 khususnya pada pasal 6 ayat 1 yang memerintahkan agar seluruh aset desa berupa tanah harus disertifikat atas tanah nama desa. Nah sekarang saya sedikit menyindir. Dulu kan perkadesnya dibatalkan oleh bupati kan. Bupati pernah keluarkan perkades kan? Sudah dibatalkan oleh bupati kan perkadesnya. Ya artinya kalau tidak boleh juga. Nah, jadi ada dua persoalan di sebelum kita lanjut bahas. Pertama soal penasihat hukum. Ya, kita harus clear dulu. Pekat ini adalah sebagai pihak pelapor. Sebagai pihak pelapor dan memang dia yang melapor, bukan dikuasakan.
dia hanya sebagai pelapor terhadap perkara desa. Nah sekarang kalau Bukades membawa penasihat hukum, saya minta undangannya. Ada nggak di dalam undangan itu kita minta didampingi oleh penasihat hukum? Ada nggak? Kalau undangannya nggak ada, kami minta nggak ada. Kita hanya bicara soal pemerintahan desa, pelapor. Nah, penasihat hukum nanti kalau kita undang baru ya. Jadi siapa orang ini Thompson, kita secara pribadi nggak ada persoalan, tapi secara aturan rapat ya, karena kami di sini termasuk pimpinan DPR, kami berhak ini karena di dalam undangan Kades tidak ada kami diminta didampingi oleh Maksud, ya berarti Kades tidak berhak. Karena yang undang Pak Thompson itu adalah Kades, bukan kami. Nah, jadi kalau saya keberatan kalau Pak Thompson ada di sini karena kami tidak pernah mengundang Pak Thompson. Itu ada undangannya, ada nggak? Ada nggak didampingi penasihat hukum? Berarti Bukades nih suka Bukades yang membuat persoalan ini menjadi melebar kemana-mana. Kalau kemarin saya datang ke sana, Thompson ada, saudara penasihat itu nggak ada masalah. Nah itu memang tempatnya ibu. Kalau di sini saya baca undangannya, ada nggak undangannya? Didampingi penasihat nggak ada kan? Kalau nggak ada ya kita rapat. Kalau ada nggak ingin undangan di depan, nggak usah kita rapatnya kita pending. Ayo pimpin rapat. Saya keberatan. Terima kasih. Terima kasih Pak Wakadua. Karena ini forum kita di lintas komisi terkait apa yang disampaikan Wakadua terkait dengan kehadiran penasihat hukum yang mendampingi kepala desa, saya minta pertimbangan dari teman-teman rekan sebaiknya seperti apa terkait dengan rapat kita pada hari ini, karena berdasar undangan memang ke kepala desa, tapi kepala desa kan juga punya hak untuk didampingi oleh penasihat hukum di dalam dan di luar pengadilan. Itu jangan sampai kita nanti dicap lembaga kita orang meminta pendampingan kepada seorang penasihat hukum yang punya hak untuk mendampingi beliau di dalam dan luar pengadilan menjadi hal yang kedepannya saya minta saran dari kawan-kawan anggota lintas komisi sebaiknya seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan Waka 1, Waka 2, Ketua Komisi 1, Ketua Komisi 2, dan rekan-rekan lintas komisi. Yang saya hormati Bapak dari Inspektorat Ibu ya, kemudian dari Pertanahan BPN, kemudian pemerintahan, Inspektorat sudah, Bapak Camat, Ibu Kepala Desa, kemudian dari LSM Pekan dan Bang Thompson Berbar selaku penasihat hukum, hadirin yang hadir yang berbahagia. Dalam suasana ini saya berharap kita sama-sama hadir di ruangan ini dalam kondisi yang adil, yang sejuk ya, jangan nanti kita terjadi sesuatu. Memang apa yang disampaikan oleh Bapak Waka 1 dan Waka 2 nanti ada benarnya. Mengingat di ruangan ini merupakan ruangan kita, bukan ruangan siapa-siapa untuk kita, dari dan oleh untuk kita. Jadi intinya bukan di ruang peradilan. Kalau di pengadilan mungkin kita berhak membawa pengacara. Ini Bang Thompson nanti jangan salah praduga ya, enggak. Kemarin sudah saya sampaikan juga ketika sidang, ketika kita hearing sama-sama, saya juga berikan masukan karena ranah kita ranah musyawarah, bukan di nuansa persidangan ya. Untuk itu saya tidak menutup kemungkinan Bu Kepala Desa membawa pengacara, itu hal yang wajar. Hanya di sini kan yang diundang pribadi Ibu Kepala Desa selaku Kepala Pemerintahan Desa, itu yang diundang. Di situ tidak dijadwalkan untuk membawa pengacara.
Ya, meskipun punya hak hanya berdasarkan undangan seperti itu. Nanti juga jangan teman-teman semua salah sangka. Dan kebetulan di sini juga saya baca pekat sendiri ini juga mengatasnamakan daripada masyarakat. Dia sebagai pihak pelapor. Di situ suratnya sudah ada bahwasanya pekat itu memang dari awal itu membantu masyarakat. Jadi kembali dalam hal ini saya minta kepada Mas Thompson jangan sampai kecil lagi. Ya, saya mohon dengan gentleman dalam hal ini dengan segala hormat. Saya menghargai Bang Thompson, begitu juga Bang Thompson untuk menghargai institusi kami, lembaga kami. Nanti lain waktu kan tentu kita sering bertemu. Jadi dalam hal ini sekali lagi untuk kelancaran daripada program musyawarah bersama ini, saya berharap ya punya kesadaran masing-masing sesuai dengan undangan yang telah kami layangkan. Jadi untuk itu saya mohon dengan segala hormat, kepada Mas Thompson. Saya mohon, kalau enggak saya mohon kepada Mas Thompson memberikan pendapat. Saya berharap karena undangan tidak dilayangkan untuk teman-teman pengacara, saya berharap ini menghargailah undangan kami. Jadi itu pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Pak Sugidi, Pak Karno dulu. Izin pimpinan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, LSM. Ya. Di sini juga Pak Wakil mewakili masyarakat baik perkara hukum di luar maupun di dalam persidangan. Jadi LSM. Bukan. Ya, kalau Pak Thompson ini sebagai penasihat hukum. Ya. Karena LSM adalah sosial politik. Tadi dulu. Saya tanya dulu Pak Thompson, status sampean di sini sebagai Baik, ya. izin Pak. Cuma ditanya Status saya sebagai penasihat hukum pendamping Desa Wanarja. Atas nama pemerintahan Desa Wanarja, Kepala Desa memberikan kuasa kepada kami secara litigasi dan non litigasi untuk menghadiri siapapun badan atau pemerintahan. Ya. Kami siap hadir. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Thompson. Boleh disampaikan surat kepada kami. Izin Pak Ketua Komisi, kebetulan nomor HP Bapak Saudara Wakil Rakyat ada saya WA surat kuasanya dan Bapak satu juga saya ada WA, dan untuk cetaknya lagi dicetak di ruang administrasi. Mohon maaf. Kalau kita minta surat kuasa yang asli dong. Bisa kopi. Surat kuasa itu asli, di pengadilan juga harus asli, mana kopi. Pak Wakadua, saya harus jelaskan, kuasa pun bisa diberikan secara lisan. Ya terserah, kuasa lisan itu di pengadilan. Maaf Pak, Bapak juga harus memahami. Enggak. Oke. Saudara sebagai anggota DPR dilindungi undang-undang. Saya juga dilindungi undang-undang Pak. Nah dulu, stop dulu. Kita Silakan Pak. Ya. Silakan Pak, kamu pendapatnya seperti apa atas kehadiran Bang Thompson di sini sebagai penasihat hukum pemerintahan Desa Wanarja? Jadi gini, jadi Ibu ini juga memberikan kuasa. Ya kita tampung dulu sementara, nanti terlepas kita musyawarahkan lagi. Bang Thompson diberi hak bicara banyak, nanti kita runding lagi. Ya. Kita boleh bicara di Ya. sini. Makanya kita perlu diskusikan lagi nanti. Kita bisa terlepas aja. Ya. Kalau menurut silakan itu juga Iya. boleh bicara. Mungkin hak bicara. Karena ini bukan persidangan persoalan hukum, ya. Jadi Anda kalau tanya satu-satu lagi lah. Iya, oke. Interupsi dulu Pak Karno kan yang bicarakan sekarang kan. Kalau mau rebutan bicara saya juga bisa bawa pakai mic di sini saya. Pak Karno pendapatnya seperti apa? Ya kalau menurut saya gini, ya kita sama-sama belajar lah. Kita hormati, sama saling menghargai dan menghormati. Kita minta Pak Thompson ya tunda dulu tunggu keputusan kita bersama. Ya. Gitu. Ya. Terus Pak Sugidi, jadi satu dicatat nanti di dalam kita kehadiran di sini yang setuju berapa orang, yang nggak setuju. Sukses memfasilitasi atau menjawab masalah-masalah yang dari kami tidak menghakimi. Artinya
Kalau pandangan saya, Pak Tongkon boleh duduk, tapi jangan berbicara. Itu pendapat saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di ruangan ini kita tidak ada menghakimi, jadi tempat penghakiman bukan di sini, karena di sini hanya mediasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Swidi. Saya pimpinan, saya sependapat dengan Ketua Komisi 2, gitu kan. Di sini kita butuh fasilitas, artinya untuk mediasi, gitu kan. Itulah pimpinan. Terima kasih. Terus Pak Isnudin, Saya absen. absen. Tidak punya pendirian berarti ya? Mas Ankam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada dasarnya kami di sini adalah untuk mencari jalan tengah, bukan untuk memecah belah. Jadi saya pikir kita harus sama-sama mengerti porsinya kita masing-masing. Seperti pendapat Bapak Johnson untuk ikut turut serta di sini, walaupun mungkin untuk berbicara, mohon maaf mungkin tidak. Terima kasih. terima kasih atas saran dan masukan dari teman-teman lintas komisi. Berdasarkan masukan ini semua, kita putuskan Saudara Thompson bisa hadir di sini, Tidak punya hak bicara. tapi tidak punya hak bicara atau kesempatan untuk berbicara. Dan selanjutnya kami minta kepada Inspektorat untuk memberikan masukan terkait dengan pokok perkara yang disampaikan oleh masyarakat. Yang pertama, kebijakan Kades menetapkan